Balik lagi ngobrol di podcast Moving For. Ini ada Mas Ai. Saya boleh mention institusinya nggak sih? Nggak usah ya, Mas Ai aja ya? Boleh, nggak boleh nggak apa-apa. Ini saya kedatangan tamunya spesial banget, terhormat banget ini. Wah, kedatangan dari Mas Ai dari CNBC Indonesia. Ya ampun, thank you loh Mas Ai udah datang loh. Sama-sama, thank you udah diundang. Iya, jadi kita tuh punya satu podcast yang pengen menjadi platform informasi buat teman-teman, buat anak-anak muda untuk melihat referensi. Oh, keuangan tuh begini, kesehatan tuh begini gitu. Tapi dimulai dari hal kecil aja gitu. Karena kalau mewakili dari asuransi Simas Jiwa, kita tuh punya kepedulian untuk men-share knowledge untuk teman-teman, untuk anak-anak muda di luar sana supaya lebih melek investasi, melek ekonomi, melek perlindungan dirinya, semuanya melek secara keuangan gitu. Nah, Mas Ai ini kan punya pengalaman banyak banget nih, benar nggak sih? Lumayan. Tadi kita udah ngobrol di belakang layar, ternyata kita pernah satu kantor. Pernah satu kantor, tapi di waktu yang tidak bersamaan ya? Iya, mungkin tidak bersamaan atau mungkin nggak ngeh juga. Iya kali ya. Karena kan zaman dulu kan jarang di kantor ya, karena kan liputan gitu. Betul. Jadi teman-teman ini kita ceritain sedikit ya, ini kan kita santai ngobrol. Jadi dulu sama-sama wartawan ya. Iya, betul. Di satu koran yang sama. Aduh, siapa tahu kita tuh sebenarnya di waktu yang bersamaan loh. Mungkin pernah sisipan gitu mungkin ya. ya. Tapi mungkin karena ya satu dan lain hal jadi nggak bisa. Iya, karena notice, dan gitu mungkin Mas Ai senior. Kalau saya tuh dulu junior banget. Jadi masuk ke koran itu saya baru lulus. Jadi saya baru banyak domel-omelinnya saya dulu. Salah, bikin ini salah gitu. Tapi nggak apa-apa belajar ya. Betul. I'm so happy, kita tuh senang banget kedatangan Mas Ai karena kita mau ngobrolin soal bagaimana mengatur keuangan untuk biaya pendidikan anak. Iya. Karena kan butuh persiapan sebetulnya ya. Apapun kemarin-kemarin di episode sebelumnya tuh kita bahas mengenai mengelola keuangan supaya nggak terjerat pinjol. Terus mengelola THR. Nah itu kita pengen bahas pendidikan nih. Karena ini kan core yang penting banget. Kemarin kita sempat ngomongin soal gizi. Bagaimana kesehatan gizi ibu dan anak. Tapi ternyata dari obrolan saya dengan dokter Mbak Sopo jenengnya kan gue lupa. Oh, Mbak Gendis, iya. Mbak Gendis, ini bukan saya melupakan Mbak Gendis ya. Kemarin tuh sempat ngobrol sama Mbak Gendis. Jadi tuh korelasinya tetap ke pendidikan. Padahal ngomongin gizi. Jadi kita tuh waktu itu ngomongin soal gizi anak itu ternyata gizi buruk itu jangan diperbaikin saat anaknya udah jadi gitu ya, udah gede. Tapi harusnya dimulai dari si ibu. Tapi ditarik lagi sama Mbak Gendis itu, ternyata jangan dari ibu aja, tapi suami. Dan ditarik lagi lebih jauh lagi ke keluarga, dan ditarik lagi dari keluarga bapak ibu itu ke level pendidikan. Makanya saya undang Mas Ai untuk ngobrol pendidikan. Ternyata tuh pendidikan tuh akarnya gitu loh. Dan tapi kalau kita lihat pendidikan memang akarnya, kalau masalah kesejahteraan, masalah kesehatan. Tapi masalahnya kan pendidikan kan tidak murah ya. Apalagi di Indonesia ini kalau dilihat dari informasi dan data dan berita itu kan menunjukkan bahwa inflasi pendidikan terus meningkat tiap tahunnya. Kalau Mas Ai sendiri melihat di Indonesia ini memang semahal itu pendidikan dan sesulit itu kita untuk provide pendidikan untuk anak kita? Iya, memang benar sih. Jadi pendidikan ini memang suatu hal yang sangat penting ya. Jadi mungkin gini, di awal itu kalau menurutku ya the way people melihat pendidikan itu di Indonesia terutama itu sangat pragmatis. Jadi orang melihat pendidikan itu ujungnya adalah untuk nyari duit gitu ya. Padahal pendidikan itu sebenarnya untuk memperbaiki kualitas hidup juga tadi kaitannya sama kesehatan atau gizi tadi gitu. Ketika orang makin educate, dia akan makin baik kualitas hidupnya gitu ya. Jadi bukan semata-mata mencari uang gitu ya, muaranya mencari uang gitu ya. Dan memang benar sekali kalau biaya pendidikan di Indonesia dan mungkin di dunia juga ya, itu terus naik gitu, makin naik. Kayak sekarang itu kan inflasi nasional kira-kira 5-6%. Nah, inflasi pendidikan dulu bisa double, bisa 12-14% setiap tahun kenaikannya gitu ya. Dan itu mirip-mirip dengan inflasi medis ya. Jadi kenapa bisa sedemikian mahal? Karena memang untuk mencari suatu institusi pendidikan yang berkualitas itu masih sangat susah. Gitu. Ya mungkin ya bukan bermaksud menyudutkan pemerintah juga ya. Ya memang sistem pendidikan di kita itu masih growing up lah, intinya masih tahap-tahap
terus berkembang gitu ya. Jadi banyak orang akhirnya nyari tempat-tempat pendidikan yang swasta yang memang bagus, tapi sebagai konsekuensinya biayanya juga lumayan mahal gitu. Dan ini yang fenomena yang sekarang ini makin terlihat gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu tuh, terutama ibu-ibu nih ya, bukan berarti bapak nggak mikirin ya. Biasanya kalau punya anak, dia pengen tuh anaknya di sekolah yang paling bagus. Kalau nggak apa-apa deh biayanya mahal, yang penting anak gue tuh pinter. Betul. Yang penting anak gue tuh bisa jadi orang yang sukses gitu ya. Nanti bisa kerja di tempat yang bagus kayak gitu. Dan itu sekarang udah mulai banyak memang institusi pendidikan dari mulai level TK sampai kuliah itu yang swasta tuh yang bagus-bagus. Tapi harganya pasti mahal. Harganya mahal. Bayangin, untuk masuk TK aja sekarang bisa puluhan Aduh, juta. pusing. Iya, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, bahkan ada yang ratusan juta. I know, right? Gila banget gitu loh. Gini, kalau tadi Mas Ais sempat mention pemerintah ya. Tapi kan inisiatif pemerintah juga sudah banyak dong. Banyak banget. Tapi banyak tidak banget. membantu. Belum, Karena kurang. memang ekosistemnya yang memang belum terintegrasi dengan baik kalau menurut gue. Jadi masalah pendidikan ini kan sebenarnya bukan hanya masalah pemerintah, tapi juga swastanya juga, tapi juga tenaga pengajar. Iya, itu penting. Itu penting. Infrastrukturnya juga. Di kita tuh masih banyak infrastruktur yang nggak bagus. Tenaga pengajarnya juga kualitasnya juga masih rendah, maaf aja gitu ya. Jadi memang masih banyak PR yang harus diperbaiki. Terlepas dari sistem pendidikannya kayak sekarang ini kan di Menteri Pendidikan yang sekarang, Mas Menteri ya, udah bikin program-program banyak dari Merdeka Belajar segala macam. Oke, itu bagus gitu. Tapi memang itu nggak akan berjalan dengan baik kalau stakeholder yang lainnya juga nggak berkembang dengan ke arah yang baik gitu ya. Dari tenaga pengajarnya, infrastruktur sekolahnya, daya beli masyarakatnya gitu ya. Karena kan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas biayanya mahal. Betul. Gitu. Kalau daya belinya rendah ya susah juga gitu kan. Nah, pemerintah punya keterbatasan juga kan dari sisi anggaran, dari sisi SDM gitu. Nah, ini memang harus pelan-pelan lah dibenahinya. Jadi nggak bisa instan juga. Tapi ya hopefully sih sekarang udah makin baik terus. Semoga sih nanti kita juga bisa come up dengan negara-negara lain ya in terms of kualitas pendidikannya gitu. Oke, ada nggak sih benchmark atau perbandingan antara kita dengan negara lain gitu yang kira-kira memang mengalami hal yang sama dan mungkin kita bisa apply hal yang improvement apa yang perlu kita lakukan gitu? Iya gini aja, simpelnya gini aja. Sekarang lulusan sarjana di Indonesia berapa banyak? Betul. Doktor di Indonesia berapa banyak? Profesor di Indonesia berapa banyak? Masih sedikit banget gitu. Kita bandingkan negara tetangga Malaysia, Singapura masih kalah jauh gitu. Itu kan tandanya bahwa banyak orang-orang yang mungkin belum bisa menjangkau pendidikan yang tinggi gitu. Rata-rata di kita itu SMA loh lulusan nih pendidikannya. Oh bahkan saya tuh mungkin lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi. Jadi kemarin nih nggak sengaja gitu saya research, saya cek gitu ya, cari data BPS. Ternyata tuh ini tahu Lebak dong, ya, Lebak. Lebak. Jaraknya nggak jauh dari Jakarta loh. Betul. 1,5 jam aja by train ya. Kalau by car mungkin lebih lama. Tapi tuh pas kan? Pas katanya lewat. Pasan. Jadi by train itu ke daerah Lebak, Rangkas, Bitung itu hanya 1,5 jam. Betul. Saya iseng, saya ngecek pendidikan, level tingkat pendidikan di Lebak. Ternyata tingkat kemiskinan masih tinggi. Dan rata-rata pendidikan mereka itu adalah lulusan SD. Iya. Ini bisa dicek ya kalau salah, tapi saya kemarin udah cek gitu ya, saya baca dan saya surprise banget. Maksudnya jaraknya tuh dari Jakarta, dari ibu kota itu nggak jauh ya? Nggak jauh loh, 1,5 jam loh. Tapi ternyata tuh masih ada yang cuma lulusan SD. Jadi kalau tadi Mas Ai bilang lulusan banyaknya SMA, iya tapi saya ngelihat gila itu cuma jarak kayak tetangga gitu. Tapi itu lulusan SD dan tingkat kemiskinannya itu luar biasa. Betul. Jadi kalau kusutnya pendidikan ini tuh kalau untuk biaya, dari biaya dulu deh. Apa memang biayanya? Apa memang mungkin bukan masalah biaya, mungkin lebih ke infrastrukturnya atau lebih ke masalah tenaga kerjanya atau tenaga pendidiknya, tenaga pengajarnya gitu, atau mungkin dukungan dari pemerintahnya kurang atau apa sebetulnya Mas Ai? Ya sebenarnya kompleks ya. Ujung-ujungnya memang karena pendidikan negeri yang disediakan oleh pemerintah dianggap kualitasnya kurang baik.
Maka dari itu banyak pendidikan swasta yang dituju atau diburu oleh orang oke. gitu. Sementara Buat yang punya pilihan itu. Sementara biayanya kan mahal gitu. Itu mungkin bisa dijangkau oleh kalangan menengah atas gitu. Nah, betul. yang menengah bawah ini gimana? Sementara di Indonesia secara pendapatan lebih banyak yang menengah bawah dibanding yang menengah atas gitu. Maka dari itu pendidikan di Indonesia, tingkat pendidikan di Indonesia rendah gitu, karena dia nggak bisa menjangkau yang bagus gitu, lembaga pendidikan yang bagus. Sementara ketersediaan sekolahnya juga belum mencukupi dibanding rasio penduduknya gitu. Jadi mungkin SD, SMP, banget SMA, ya? Kompleks banget. Mungkin kita jangan lihat hanya di Jakarta dan sekitarnya, coba kita main-main ke kalau lebih jauh Kalimantan, lebih, ke ya Sulawesi, ke betul. Papua. Berapa banyak sekolah di sana? Iya betul. Paling segelintir aja, sementara orang yang harus sekolah banyak gitu kan. Itu kan menandakan bahwa memang masalahnya emang kompleks banget gitu ya. Itu yang menyebabkan akhirnya biaya pendidikan tinggi itu mahal. Oke. Gitu. Kita bagi dua mungkin ya. Kita bagi dua untuk orang-orang yang tidak mempunyai pilihan dan orang-orang yang punya pilihan untuk ke swasta. Untuk orang-orang yang tidak punya pilihan, bagaimana mereka bisa mensiasati untuk memiliki dana pendidikan untuk anaknya? Nah, ya sebenarnya karena kan mungkin gini, bentar. Mungkin kalau misalnya dia oke deh, saya nggak punya pilihan nih, terbatas dana saya, tapi saya mau anak saya sekolah, nggak ada pilihan dong, harus pakai pendidikan yang disediakan pemerintah, SD negeri, sekolah negeri. Setelah itu prosesnya apa lagi gitu? Dan apa yang harus dipersiapkan supaya berkelanjutan? Ya sebenarnya intinya gini, kalau menurut gue yang paling penting adalah untuk kita menyekolahkan anak, kita harus tahu dulu gitu ya, si anak ini minat dan bakatnya ke arah mana gitu. Dengan begitu kita bisa merencanakan nih, kira-kira pendidikan yang cocok buat dia apa. Ya. Mungkin kalau untuk TK, SD, SMP itu belum terlalu pengaruh ya, tapi kok SMA udah mulai tuh ada penjurusan, apalagi kuliah gitu ya. Nah, sebaiknya memang itu mulai dibentuk dari kecil gitu, sebelum dia sekolah, atau diketahui lah sama orang tua gitu. Nah, dari sisi orang tua, biayanya memang harus mulai dipersiapkan. Kalau bisa memang ya, kalau orang-orang yang belum nikah nih, mulailah nabung-nabung nih. Bukan hanya buat biaya pernikahan ya, tapi juga buat biaya anak lu sekolah juga. Justru gitu kan. dari sebelum nikah? Ya, karena begini, yaitu inflasi pendidikan yang tinggi, kebutuhan dana pendidikan yang tinggi. Oke lah kalau kita penghasilannya gede, mungkin kita bisa persiapkan dalam jangka waktu pendek gitu ya. Tapi kalau penghasilan kita UMR, berarti kan makin jauh kita mempersiapkan dana pendidikan ini. Jadi, this is new ya? Jadi dan ini pasti mengagetkan loh untuk yang nonton, karena kalau mikirnya gini Mas Ai, aduh gaji gue aja UMR nih. Kata Mas Ai, kalau mau menyiapkan dana pendidikan harus sebelum nikah justru. Betul. Gimana caranya? Ya memang harus diatur, intinya gitu kan. Jadi itu, kalau menurut gue ya sekarang ini, orang kalau sebelum dia nikah, selain dia mulai mempersiapkan biaya nikah, atau biaya beli rumah lah, tempat tinggal, itu biaya pendidikan anak juga penting. Karena memang itu sesuatu yang nggak mungkin lu hindari kalau lu punya anak gitu kan, pasti anak lu harus sekolah dong. Walaupun mungkin sekarang ini banyak orang-orang yang menganggap sekolah nggak terlalu penting lagi gitu, tapi at least sejauh ini sekolah itu masih tetap harus diprioritaskan gitu. Jadi memang harus disiapkan sebelum lu menikah. Gitu. Wah, ini kalau saya kaitkan dengan episode-episode sebelumnya ya, jadi banyak nih PR-nya buat orang yang mau nikah. Iya, banyak. Tadi Mas Ai bilang bukan cuma soal selebrasi pernikahannya kan, itu biaya, butuh biaya. Kemudian beli rumah, ya kan, biaya pendidikan anak. Kemarin Dokter Gendis bilang kalau sebelum nikah tuh mikirin kesehatan dulu. Betul. Pasangannya juga harus pikirin, suami istrinya harus sehat. Betul. Macam-macam tuh yang harus dipersiapkan tuh. Makanya ribet loh. Jadi sebelum nikah itu, nah ini kalau dilebarin lagi bisa ke topik lain ya kan? Iya, makanya. Stop dulu di sini. Kita simpen nanti buat episode berikutnya. Cuman berarti memang PR orang yang mau menikah banyak. Kalau dia mau kualitas keluarganya bagus. Oh, ada catatan. Tapi kalau mau asal nikah, sok atu mangga. Aja, tapi kan mana ada sih orang mau cuman asal-asalan aja. Kayaknya nggak ada harusnya ya, harusnya nih. Gue nggak tahu deh. Nikah, punya anak ya mikirin nanti aja. Ya mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi tetap aja ketika lu punya anak, pasti ada rasa gimana gitu sama anak tuh. Anak gue tuh harus lebih baik dari gue. Nggak mungkin lah ada orang tua yang anaknya
nggak pengen, iya harusnya gitu lebih baik kan. ya. Oke, tadi PR-nya tuh kalau sebaiknya menyiapkan dana pendidikan itu sebelum menikah. Apalagi kalau pendapatannya terbatas ya, Iya, katakanlah betul, UMR. betul. Ya udah, tapi jadi jangan ada excuse bahwa gaji gue UMR, gue mau nikah gimana gitu. Bisa sebetulnya, asal tinggal dipersiapkan diatur-atur aja dan Ya. intinya harus disiplin dan konsisten. Nah, itu yang sulit ya. Itu yang sulit. Konsistensi itu sulit Konsistensi. sekali. Iya. Tapi sebelum nikah, siapin dana pernikahannya, dana untuk kehidupannya, Iya. dana untuk pendidikan anaknya kalau berencana punya anak begitu ya. Betul. Nah, pertanyaannya kan kalau uang gue UMR nih, gue nyiapin, itu kan gimana ngitung-ngitungnya gitu loh, Mas Hai. Ya, Apakah memang ada persentase budget yang harus disisihkan gitu, atau urunan aja deh sama calon istri atau calon suami gue gitu, bisa nggak gitu kira-kira? sebenarnya memang idealnya adalah masing-masing orang menyiapkan masing-masing. Oh, I see. Kenapa? Jangan nggak boleh patungan. Bukan nggak boleh, karena kita nggak pernah tahu jadi nggak nikah sama yang itu, gitu kan? Iya, Kita udah patungan nggak jadi gimana? Stop, Gitu kan? berarti nggak usah patungan. Iya. Oh, iya benar juga, benar. Iya, Oh itu iya hal ya. yang kadang terlihat sepele tapi itu bisa berakibat fatal karena banyak orang uang ya. sebelum nikah tuh udah bikin bisnis bareng, Iya, sebelum nikah tuh udah bikin rencana keuangan bareng, tapi tiba-tiba nggak jadi nikah itu malah jadi repot Aduh, gitu sampai kan. batuk. Ya itu makanya memang idealnya adalah ya udah lu siapin masing-masing. Ketika nanti sudah menikah bener menikah sama itu ya udah tinggal digabung aja kan. Benar ya, Malah benar akan juga ya. Lebih enak. Guys, gitu. tolong. Jangan terlalu bucin, ya. terlalu bucin. Karena bucin terbutakanlah semua itu jadi Iya. patungan dia Namanya tuh takdir bikin. nggak ada yang tahu soalnya. Iya, bikin ini, kan hari esok nggak ada yang tahu Nggak sih, ada yang bener tahu, juga. bener. Pacaran sama ini, nikahnya sama sana. Gitu. Jadi mendingan masing-masing mempersiapkan dana pendidikan untuk anak. Ketika menikah baru disatuin siapapun Betul. pasangannya yang jadi jodoh ya. Betul. Ya, benar-benar itu benar, saya setuju. Berarti Ini tips simpel. percintaan dari Mas Aya. Karena terkait loh, pendidikan, kesehatan, percintaan terkait itu. Oh, benar-benar, Iya, setuju saya, itu satu setuju. yang satu saling kait mengkait. Iya, berarti harus dipersiapkan. Nah, kalau ternyata sudah kadung nih, udah belum, ya gue udah bablas, nggak punya persiapan, tapi udah nikah, tapi penghasilan masih terbatas UMR. Terus harus gimana pasangan ini gitu? Ya intinya dia tetap harus mempersiapkan uang pendidikan untuk anaknya, intinya itu. Kalaupun udah menikah ya. Walaupun sudah menikah, walaupun sudah terlambat, tapi bukan berarti dia nggak mempersiapkan sama Iya, sekali. iya, Tetap iya. harus disiapkan, gitu. Dialokasikan dari penghasilannya. Kalau dirasa tadi misalkan gaji gue UMR sangat sulit mengaturnya, ya lu harus step up, cari kerjaan sampingan, cari kerjaan yang penghasilan lebih baik, gitu kan? Karena kan Mas prinsip saya suka challenge orang ya. iya, karena prinsip keuangan gitu. Iya, Ketika iya. pengeluaran lu terlalu besar, pilihannya Harus. dua. Lu tekan pengeluaran lu Atau lu tingkatkan penghasilan betul, lu gitu kan. betul. Pilihannya cuma itu, Betul. sesimpel itu gitu kan. Jadi memang orang itu harus dicambuk untuk dia lebih kerja lebih keras lagi gitu. paham. Dan gue percaya setiap orang tuh mampu sebenarnya. Tinggal dia mau Mau atau apa enggak enggak. gitu. Betul. Karena ketika dia berusaha dan konsisten, disiplin, pasti bisa. Karena kan banyak yang terjebak jatuhnya ya. Karena untuk menekan pengeluarannya nggak bisa. Ya. Ningkatin income-nya nggak mau mungkin ya, karena sudah nyaman Iya. mungkin. Jadi nggak mau, males interview, males ini, males itu gitu, apply gitu. Jadinya ya udah stuck di situ. Dengan kata lain nanti untuk menyisihkan, untuk spare dana pendidikan untuk anaknya nggak kelar-kelar kan. Itu. Jadi nunda lagi, punya anaknya nunda. Jadi sebenarnya punya anaknya nanti dulu sampai dana pendidikannya kekumpul atau gimana Mas Hai? Ya sebenarnya sih kalau ini tergantung persepsi masing-masing ya. Ada orang yang memang gue siapin dulu deh dananya baru nanti berencana punya anak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang pernah mengetahui pasti kapan kita punya anak loh. Walaupun lu udah menunda atau walaupun lu udah memprogram. Direncanain ya? Iya. Nggak juga Orang ya? yang program hamil aja belum tentu bisa hamil gitu kan. Iya sih. Iya kan? Apalagi yang enggak. Jadi kalau menurut gue fokusnya bukan di punya anaknya, tapi fokusnya adalah gimana lu mempersiapkan dananya gitu. Jadi siapin aja dulu. Iya, karena itu kan lu kembali lagi punya keturunan itu adalah takdir kan. Betul. Lu bisa punya keturunan atau enggak bukan lu yang nentuin. Even lu bisa memprogram, sekarang kan zaman canggih ya, bisa bayi tabung segala macam istilahnya. Oke, tapi lu juga harus mempersiapkan dari sisi keuangannya ini gitu. Jadi kalau bisa sih ya lu mulai sisihin deh tuh
10% lah minimal dari penghasilan lu untuk pendidikan anak gitu. Terserah lu taruh di instrumen apapun gitu ya. Tapi paling nggak ketika saatnya tiba lu punya anak, lu udah punya dananya. Ketika saatnya tiba dia mau masuk sekolah, lu ada dananya. Gitu, kalau emang takdirnya ya. Gitu, karena takdir itu tidak bisa diubah, nasib bisa diubah. Nah, itu. Potong di situ, masukin lagu, taruh di TikTok. Betul. Jadi memang kita harus mempersiapkan dulu. Terlepas dari mau punya anak, mau nanti gimana, kapan, inu itu nanti urusan nanti. Karena kalau Tuhan punya kehendak itu nggak ada yang bisa menahannya ya. Iya. Gitu. Paling tidak kalau pertama tadi siapin dana pendidikan sebelum nikah, tapi ternyata ya saya udah keburu menikah nih gitu. Dan kemarin itu udah belum bijak lah mengelola keuangannya. Ketika sudah menikah harus dengan pasangannya harus idealnya sebelum menikah. Idealnya tapi kalau sebelum emang nikah. sudah terlambat ya tetap harus dimulai gitu. Pak, mah mungkin kan zaman pacaran nggak enak ya ngomong kayak kita ini yuk sama-sama nabung yuk untuk biaya pendidikan anak. Emang gue sama lo gitu kan. Jadi kalau udah menikah pun harus berani ngomong ya. Istrinya harus berani ngomong, Pak, atau bahkan suaminya juga mungkin inisiatif dari suami, mah kita harus mulai menyiapkan dana pendidikan karena inflasinya tinggi banget tadi 15-20% setahun. Jadi kalau katakanlah biaya pendidikan di tahun ini berapa? 2024 sekian. Ketika anak kita mau masuk kuliah itu hitung sendiri lah ya. Benar, itu gampang kok, simple gitu kan. Jadi memang, tapi yang jelas tidak lebih murah dari saat ini. Pasti. Kalau prinsip ekonomi itu, harga itu bisa naik, tapi sulit turun. Nah itu. Sama kayak bunga ya? Bisnis. Iya. Sekarang sebagai pedagang nih kita ya, pasti kita mau naikin harga dong. Betul. Apakah kita mau nurunin harga? Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. ada sekolah yang tiba-tiba nurunin biaya. Nggak ada sejarahnya kayaknya. Nggak ada. Nanti dia akan naikin lagi dengan tambahan ini gitu kan. Betul. Oke. Kalau misalnya sudah menyiapkan dana pendidikan, kemudian anaknya ini nggak cuma satu. Ya kan? Ada lagi, misalnya 2 atau lebih banyak. Mungkin kan kita nggak pernah tahu ya referensi membentuk keluarga masing-masing orang. Ini persiapannya itu akan lebih effortnya lebih ekstra atau gimana? Pasti harus lebih agresif lagi orang tuanya untuk nyiapin dana pendidikan kan, karena emang 1 aja udah berat, apalagi 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi memang yang menurut gue sih selain harus kerja keras, harus disiplin, tapi juga harus realistis. Terkadang orang-orang tua zaman sekarang itu sangat tidak realistis gitu. Contohnya gini, gue punya duit cuma 10 juta, tapi gue pengen anak gue sekolah di, nggak boleh nyebut merek lagi ya, sekolah yang istilahnya high class lah gitu. Harus pokoknya, supaya anak gue pinter. Terus? Ya janganlah, lu harus realistis, cari yang sesuai kemampuan lu. Kenapa? Karena kalau lu maksain, ujung-ujungnya apa? Ngutang. Nah, ini masuk topik baru lagi nih, lebih repot lagi itu gitu kan. Itu saya belum mau masuk, udah dibawain, udah di bridging, bagus, makasih. Ngutang gitu kan, kalau ngutang itu beban lo akan jauh lebih berat lagi gitu kan. Selain lo harus nyiapin dana pendidikan, lo harus nyicil utang juga, makanya itu bahaya. Makanya kalau menurut gua, orang-orang tua di luar sana, ketika lo sudah berusaha keras untuk menyiapkan dana pendidikan, seberapa yang lo dapat, lo harus realistis, tapi tidak mengesampingkan potensi dari anak lo juga gitu. Kira-kira cocoknya ke sekolah yang mana gitu kan. Itu juga harus dipertimbangkan. Cuma mungkin lo cari yang memang biayanya masuk, intinya gitu aja gitu. Karena itu tadi prinsipnya, kalau emang biayanya kurang ya lo cari biayanya lagi dong, atau ya lo turunkan standar sekolahnya gitu. Tapi mungkin itu ini juga kali ya, pengaruh informasi, keterbukaan informasi saat ini ya melalui sosial media. Jadi mungkin melihat anaknya si ini, anaknya si itu, anak tetangga, anak keluarga siapa. Pasti. Jadi tidak melihat ke dalam diri bahwa saya mampunya di 10 juta. Jadi cari sekolah yang 10 juta aja misalnya. Kadang-kadang pressure sosial itu lebih ngefek dibanding lu realistis dengan diri lu sendiri gitu kan. Ya kayak misalkan lu tangga gue sekolahnya di situ anaknya. Gila, gue sekolahnya yang sini gitu kan. Padahal belum tentu anak tuh cocok di situ, gitu kan? Itu kan jadi masalah baru lagi nanti kalau misalkan nggak cocok. Karena sekolah itu juga, let's say gini, di sekolah yang bagus biasanya kan orang-orangnya banyak juga yang pintar-pintar. Kalau ternyata anak lu nggak mampu secara otak, let's say gitu ya kasihan juga kan anak lu nanti dibully atau nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Jadi memang harus tahu nih
potensi si anak seperti apa, minatnya si anak seperti apa, kemampuan keuangan lu seperti apa. Nah, lu mulai merencanakan lah kira-kira apa yang cocok buat anak lu gitu. Nah, Jadi memang tidak mudah juga jadi orang tua Nggak mudah, jadi memang permasalahannya nggak hanya masalah lu nyiapin duit selesai gitu. Jadi banyak yang harus lu siapkan yang lainnya juga gitu. Untuk karena ini masalah pendidikan anak bukan sekedar, oh gue punya uang gue sekolahin. No, itu nggak berhenti di situ sebenarnya. Jadi kalau tadi saya bagi dua antara yang punya privilege dengan yang kurang punya privilege ya, dengan keterbatasan pendapatan. Tapi bukan berarti begitu punya uang banyak, uang lebih itu selesai sudah urusannya. Enggak. Karena sudah punya uang pun tadi Mas Ai bilang harus disesuaikan juga, memilih sekolahnya harus yang sesuai, dicek lagi anaknya, betul ya? Betul. Supaya nanti outputnya tepat. Tepat, benar. Gitu. Memang ada yang tidak tepat gitu, misalnya punya privilege A, B, C, tapi ya sudah yang penting sekolah. Banyak ya? Kalau dengar-dengar cerita terakhir ada satu geng yang di sekolah internasional yang biayanya mahal dan ngebully, gue langsung ngebully lah si otaknya. Itu kan mungkin juga karena dia sebenarnya nggak cocok di sekolah itu aja anak itu. Bisa jadi. Karena dia merasa nggak senang atau nggak nyaman, akhirnya dia mengarah ke yang nggak benar gitu kan. Kalau sebenarnya dia nyaman di sekolah itu atau dia suka, pasti dia nggak akan seperti itu. Banyak faktor sih sebetulnya ya. Itu. Apakah orang tuanya nggak mampu? Sangat mampu. Duitnya banyak gitu. Tapi bukti anaknya seperti itu, gitu kan? Makanya ini sebenarnya masalah pendidikan anak ini masalah yang kompleks juga sih sebenarnya. Ya? Aduh kasihan Mas Menteri. Mas Menteri butuh dibantuin nggak? Kontak di sini, di sana, di sini ya. Gitu. Jadi emang ya harus pelan-pelan dan harus hati-hati sih untuk mempersiapkan pendidikan untuk anak ini. Gitu. Oke. Ya kalau saya ngobrol sama teman-teman gitu, saya suka bilang kan. Teman-teman yang baru menikah gitu, kadang-kadang mereka cerita rencana punya anak, kemudian udah punya anak, terus langsung mikirin pendidikan pasti kan. Saya selalu bilang kalau untuk yang baru nikah, tolong dipikirkan lagi gitu ketika ingin punya anak, harus make sure bahwa kalian itu siap menjadi orang tua. Menjadi orang tua itu kan nggak cuma sekedar nyiapin dana pendidikan tadi yang Mas Ai bilang gitu, tapi itu panjang ceritanya. Dari mentalnya harus disiapkan, mental anak juga dijaga, lahir batinnya harus dijaga ya. Jadi bukan cuma sekedar, saya bilang ke teman-teman saya tahu kalian berkecukupan, punya uang banyak gitu ya, income-nya nggak kecil, tapi bukan cuma menyediakan uang, bayar uang sekolah tepat waktu, sekolah di international school atau sekolah bagus, keluar negeri gitu, tapi tetap juga anaknya dimonitoring supaya outputnya bagus gitu. Nah, tapi kalau untuk yang tadi tidak kurang privilege-nya ya. Apakah mereka juga mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak yang punya privilege? Nah, ini pertanyaan bagus nih, menarik. Di zaman sekarang itu banyak yang namanya beasiswa. Ya, gitu. Betul. Sebenarnya orang-orang yang tidak mampu, kita bisa bilang seperti itu, secara keuangan untuk mengakses pendidikan yang bagus buat anaknya, jangan berkecil hati. Sekarang itu banyak sekali akses untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Dari pemerintah ada, dari swasta dari negara lain. Dari negara lain ada, dari sekolahnya juga ada gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lu tuh nggak bisa dapetin pendidikan yang bagus buat anak lu gitu. Tapi tetap lu harus mempersiapkan dananya. Kalau misalkan lu rasa belum cukup, cari alternatif lain. Beasiswa itu. Itu jalan keluar yang menurut gue sangat win-win solution buat orang-orang yang nggak mampu secara dana ya. Dan di zaman era sosial media sekarang sangat mudah dapat informasi beasiswa. Jadi tinggal kita cukup peka aja ya. Peka aja, buka telinga, buka mata, lihat sekitar. Banyak nanya. Dan cari tahu gitu. Jadi buat teman-teman ibu-ibu muda atau mungkin yang merasa kayak wah saya tuh nggak punya, saya nggak mungkin lah anak saya bisa sekolah tinggi. Banyak juga cerita sukses di sana yang berhasil menyekolahkan anaknya tinggi dan sukses. Kita sering lihat di media kan, sering baca, lihat atau dengar gitu kan. Betul, benar Mas Ai. Jadi beca, jadi sarjana di luar negeri kayak gitu kan. Anak apa kayak banyak sekali. Yang penting ini mungkin ya komitmen tadi ya, komitmen dari orang tua bahwa anak saya harus lebih baik dari saya. Iya, itu betul. Harus pendidikan lebih tinggi dari saya gitu. Jadi walaupun punya banyak keterbatasan dana, nggak punya dana, nggak punya biaya pendidikan, walaupun sudah berusaha nih misalnya, saya udah nurutin kata Mas Ai ini harus disisihkan gitu. Suami saya udah nyisihin, saya jualan di warung saya sisihin misalnya gitu. Tapi tetap nggak cukup. Berarti harus ada
satu kesatuan dengan si anak juga untuk bisa sekolah baik ya. Iya. Supaya si anak bisa mengajukan beasiswa itu. Betul. Karena kalau ngajuin beasiswa ya pasti ada persyaratannya ya. Iya. Mas Ai ya. Misalnya anaknya harus nilainya sekian. Makanya peran orang tua sangat penting gitu. Betul ya. Anak bisa jadi cerdas atau enggak tuh peran orang tua tuh mayoritas penting. Karena sebenarnya anak yang biasa-biasa aja bisa jadi cerdas kalau orang tuanya tuh memang istilahnya telaten atau mungkin sangat suportif gitu ya ke anak ini atau ke si anak gini. Tapi anak yang mungkin secara otak dia cerdas, tapi orang tuanya entah kemana, itu bisa jadi anak yang nggak sukses juga. Iya. Gitu. Betul. Jadi memang peran orang tua di sini sangat penting banget sih. Iya. Gitu. Karena itu pilarnya keluarga ya. Iya. Pilar dan fondasinya keluarga. Jadi memang it's not easy to be parents memang. Jadi ya shout out ya buat orang tua di sana yang terus berjuang menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anaknya. Karena ini saya mau, wah sedih ya kalau ngomongin orang tua. Cuman paling nggak buat orang tua baru, ayah ibu baru. Ya jangan cuman kadang-kadang orang menikah, ya udah deh kita nikah punya anak, udah sekedar gitu. Tapi paling nggak mulai dipikirkan perencanaannya, perencanaan keuangannya, pendidikannya, anaknya kira-kira senengnya apa dan kita tuntun dia untuk ke arah sana begitu ya. Betul. Walaupun memang zaman sekarang balik lagi ke uang nggak ada yang mudah, tapi bukan berarti nggak ada kesempatan. Kalaupun dengan adanya privilege nih, keluarga yang punya privilege, kalau kita ngobrol ke keluarga yang punya privilege. Sejak kapan, kalau punya privilege kan ya katakanlah mampu ya, uangnya ada gitu. Tapi tetap harus dipersiapkan atau anytime aja? Tetap. Karena kan keuangan ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak pasti juga gini. Oke lah sekarang gue secara income gede gitu ya. Tapi besok, bulan depan, setahun depan tiba-tiba gue bangkrut atau bangkrut. Ya, benar. Nggak ada yang pernah tahu gitu. Jadi tetap harus dipersiapkan. Mau lu punya privilege, mau lu nggak punya privilege, sama sebetulnya. Gitu. Lu harus persiapkan sedini mungkin. Jaga-jaga force major terjadi gitu kan. Kayak kemarin tiba-tiba COVID. Banyak orang kolaps usahanya, banyak orang kolaps bisnisnya. Siapa yang bisa nyangka gitu? Nah kalau lu nggak punya dana yang cukup, sementara anak punya ya. Iya, anak punya dan harus sekolah. Masih anak lu nggak sekolah kan nggak mungkin gitu. Jadi memang harus dipersiapkan oleh siapapun dalam kondisi keuangan seperti apapun gitu. Jadi nggak ada excuse gitu. Sedini mungkin. Karena suatu saat pasti akan digunakan kalau memang lu punya anak gitu kan. Jadi lebih baik lu siapin dulu aja gitu. Masalah nanti mau dipakainya kapan gitu urusan nanti. Kan gitu simpelnya. Karena ada beberapa nih teman-teman saya tuh ya, mereka baru menikah, anaknya misalnya baru setahun 2 tahun gitu. Mungkin mereka tidak mempersiapkan karena mungkin sudah ada privilege lebih lah gitu ya, tapi tidak mempersiapkan. Tapi mulai mencari informasi. Sekolahnya kira-kira masih setahun 2 tahun ya, masih baby banget gitu. Tapi mereka sudah, zaman sekarang kan sekolah macam-macam ya. 2 tahun aja udah bisa dimasukin sekolah gitu, tapi yang main ya kan. Playgroup-nya gitu, menstimuli mereka untuk kreatif, sosialisasi. Sebenarnya itu baik ya. Baik. Tapi kan balik lagi lihat kemampuan, apakah mampu apa tidak. Nah, kalau misalnya si ibu dan suami istri ini sudah, kita nyari-nyari nih buat anak kita nih misalnya. Kira-kira anak kita 2 tahun atau mungkin di usia 3 tahun kali ya masuk playgroup. Tapi kan biayanya mahal ya, mau playgroupnya international school. Menurut Mas Ai, apakah memang perlu sedini itu disekolahkan? Atau memang nggak perlu sebenarnya, tidak punya privilege, mampu atau tidak mampu, nanti aja sekolah itu langsung di sini gitu. Untuk mengkompakkan dana pendidikan yang sudah dipersiapkan, atau memang ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kan itu banyak pro dan kontra ya. Ada teman-teman yang bilang, ya udah sih nggak apa-apa gitu. Ada yang bilang juga misalnya mertuanya, ibunya, teman-temannya itu kan masih bayi gitu, ngapain disekolahin gitu. Menurut Mas Ai itu sebenarnya ini menarik, ini pertanyaan menarik juga. Jadi ada penelitian dari salah satu lembaga di luar sana gitu ya. Waktu ideal anak sekolah tuh usia berapa gitu ya. Jadi memang kalau menurut penelitian yang ada gitu ya, anak itu jangan terlalu kecil disekolahkan. Kenapa? Karena anak itu kalau terlalu masih kecil, dibebani dengan istilahnya pelajaran yang berat, nanti istilahnya psikisnya akan terganggu. Gitu. Anak yang paling utama adalah bagaimana dia bisa belajar berinteraksi dengan lingkungannya.
belajar kemampuan dasar, misalkan berbicara, berjalan, mungkin lanjut nanti bisa berhitung, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Nah, makanya tadi kembali lagi, peran orang tua itu penting. Yang kedua lah peran lingkungan. Jadi ketika anak itu lahir, gitu ya, yang harus disiapkan adalah lingkungan yang baik juga gini. Gimana supaya anak ini tuh bisa berkembang dengan baik gitu kan. Orang tuanya harus suportif, lingkungannya harus baik yang mendukung tumbuh kembang anak itu gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sekarang banyak orang-orang tua tuh 2 tahun udah sekolah aja, 3 tahun sekolah lagi. Itu fenomena itu terjadi karena satu, orang tua nggak bisa mendidik anaknya dengan baik di rumah. Itu. Sekarang berapa banyak orang tua yang bisa ngajarin anaknya baca, tulis, berhitung? Jadi lebih cepat, lebih baik bukan dilempar ya? Jadi kayak seolah-olah kayak lempar tanggung jawab, udah deh sekolahin aja, biar nanti diajarin sama guru, kan gue bayar. Gitu. Kedua, orang tua nggak bisa menciptakan lingkungan yang baik buat anaknya berkembang. Karena anak kecil itu dia harus belajar berinteraksi. Banyak loh anak-anak sekarang tuh, apalagi sejak zaman pandemi ya, yang ketemu orang lain nangis, takut. Iya, betul, banyak. Itu kan karena orang tuanya mungkin nggak bisa memperkenalkan dengan dunia luar, di luar keluarga intinya dia, gitu. Nggak bisa membuat anaknya berbaur. Nah, makanya pendidikan yang pertama kali diterima oleh anak adalah pendidikan di rumah. Betul. Orang tua, gitu. Orang tua gurunya ya sebenarnya. Orang tua adalah guru pertama anak. Iya, ya. Iya. Betul. Nah, di zaman sekarang yang zaman sangat pack ini, orang dengan sibuk sana-sini dengan rutinitas kerjaan dan segala macam, orang tua tuh makin males gitu untuk ngajarin anak. Makanya that's why pendidikan tuh makin lama makin rendah gitu usia anak. Padahal secara penelitian itu nggak bagus buat idealnya berapa kalau berdasarkan penelitian? Memang idealnya itu usia 5 tahun. Jadi usia yang ditetapkan pemerintah itu sebenarnya udah bagus tuh. Kan kalau katanya kalau TK tuh 4 tahun atau 5 tahun gitu ya. SD tuh 6 atau 7 tahun. Itu memang sudah dipertimbangkan berdasarkan riset yang ada. Iya sih. Supaya anak itu nggak shock. Tapi kan pertanyaannya kenapa ada banyak lembaga pendidikan yang membuka? Ya itu karena menerima karena ada duit kebutuhan ya. itu. Ya, ada kebutuhan itu karena itu. Betul. Gitu. Karena banyak orang-orang tua yang malas gitu untuk anaknya. Malas quote and quote bawa. Dan satu hal lagi yang sering terjadi di fenomena di masyarakat. Kayak ada perlombaan anak itu pokoknya sedini mungkin sekolah gitu ya di usia muda supaya nanti ketika lulus masih muda gitu kan. Gitu. Pokoknya 20 tahun anak gue udah sarjana. 21 tahun anak gue udah sarjana. Tanpa dia mengetahui anak itu mampu nggak, sanggup nggak, gitu. Ini bahaya loh. Jadi sebenarnya pendidikan itu bukan perlombaan. Betulnya ya, justru harus dipersiapkan. Mungkin masa 5 tahun itu tuh orang tua bisa mulai memetakan, observe anak. Oh dia tuh begini, dia arahnya ke sini. Tapi memetakan sendiri ya, di rumah maksudnya. Iya di rumah, betul. Baru nanti, oke, gue udah tahu nih anak gue arahnya ke sini. Dia kesulitannya berkomunikasi atau sosialisasi ke orang begini. Jadi ketika dilemparkan ke guru ya, dia sekolah, dia sudah tahu. Karena memang yang harus paling tahu tentang anak ya orang tuanya gitu, bukan guru atau orang lain gitu. Makanya agak aneh ketika orang tua nggak tahu si anak itu karakternya seperti apa gitu ya, minatnya seperti apa gitu. Ya karena kan banyak ya, umur 2 tahun 3 tahun udah open tuh, playgroup gitu, dan itu mahalnya minta ampun. Les sana sini gitu kan, les renang. Tapi benar yang Mas Ai bilang, ada satu yang tadi fenomena sosialnya itu terakhir untuk kayak perlombaan. Iya, orang tuh jadi feel pressure orang tua. Iya. Gila anak gue 5 tahun belum sekolah masa gitu. Betul. Si anak sini udah masuk SD. Iya gitu. betul. Padahal itu sebenarnya bukan perlombaan. Benar. Gitu. Kayaknya mulai tutup ini deh. Kayaknya jangan terlalu mengambil semuanya sebagai pressure kehidupan nggak sih? Betul. Lihat jadi lu harus tahu mana yang terbaik buat lu dan anak lu. Dan keluarga. Bukan yang terbaik buat citra lu. Apa gitu. Yang dilihat orang bener-bener. Karena kalau cuma mikirin citra atau image lah kalau kata orang sekarang, ya belum tentu yang terbaik buat anak lu juga. Gitu kan. Sebaiknya dibicarakan di keluarga, di suami, istri, kemudian dilihat anaknya. Bener sih, saya setuju nih. Dilihat dulu nih 5 tahun, anak diajarin. Tapi itu balik lagi ya, kesibukan orang tua. Apalagi di kota Jakarta ya, di kota besar itu mungkin orang tuanya super sibuk, dua-duanya kerja. Jadi anaknya diserahkan ke pengasuh. Jadi guru pertamanya adalah pengasuh. Gitu. Banyak anak yang lebih dekat ke pengasuhnya sama dibanding orang tuanya kan. Itu fenomena yang bisa dibahas juga, menarik. Ini memang sangat unik ya gitu, karena memang betul juga sih tadi yang Mas Ai bilang kalau
punya privilege tapi sibuk banget kan, jadinya ya sudah orang tuanya malas, dilempar lah mereka ke anak-anak ini, dilempar dalam artian disekolahkan ya guys. Iya. Disekolahkan ke sekarang sekolah. juga ada yang banyak juga merangkap kayak daycare kayak Betul. gitu kan, lu masuk pagi diambil sorenya kayak gitu kan. Itu banyak yang kayak gitu-gitu kan. Padahal secara riset sebaiknya disekolahkan itu mulai di usia 5 tahun, memang idealnya ya. Dulu saya masuk SD 5 tahun sih memang. Iya, karena anak itu juga ada kebutuhan bermain loh. Iya, Jadi, benar-benar. kasih kesempatan mereka juga main gitu. Iya. Jangan langsung kayak lu sekolah, lu harus belajar gitu. Nggak semuanya soal Karena sekolah bermain ya. itu juga belajar buat anak itu. Gitu Betul, kan. betul. Ketika dia bermain, dia menemukan suatu masalah, dia belajar Iya. gimana menghadapi masalah itu, kayak gitu kan. Itu kan yang mungkin juga nggak ada di sekolah juga gitu. Benar, Jadi setuju. bukan semata-mata belajar ilmu eksak gitu kan. Iya. Seperti itu. Dan itu mungkin waktunya juga untuk orang tua observasi yang tadi itu ya, Mas betul, Ai, ya betul, melihat betul. bahwa oh, anak saya kayak nggak suka ini deh gitu. Karena ini kejadian juga nih gitu. Mungkin ada banyak orang tua yang misalnya anaknya di sekolah lesin piano, padahal anaknya sebenarnya nggak suka piano Benar, gitu. Mungkin banyak dia kayak sukanya gitu tuh. basket. Iya. Kita nggak tahu, tapi kan harusnya kan sebelum mendesain sesuatu tuh ada masa observasi ya. Betul, karena pasti kelihatan kok anak itu minatnya kemana gitu. Tinggal kita dukung aja, support aja gitu kan. Ya Oke. kita kasih opsi mungkin tetap sebagai orang tua kita kasih lah. Misalkan mau les apa. Nanti kan tinggal bisa dilihat mana kira-kira yang dia nyaman, mana kira-kira yang dia cocok. Ya udah kita support Oke. di bidang itu gitu kan. Oke. Itu kan pasti akan jauh lebih baik buat anak. Menyiapkan dana, melakukan observasi, kemudian setelah melakukan observasi udah tahu menyiapkan dana lagi, bener dong? Betul. Cepat tahu kan ada pergeseran dari mungkin pertama menyiapkan dana untuk basic pendidikan dasar lah ya gitu. Ternyata pas sudah dijalanin di observe, ternyata anak saya tuh nggak suka, lebih ke seni ternyata misalnya. Dia kayaknya pengen les tari nih atau mungkin nanti kuliahnya kuliah tari atau apapun lah. Itu Iya. mungkin harus menyiapkan dana lagi, dana lebih lagi untuk minat si anak ini yang bergeser ternyata. Mungkin aja kan bergeser, kecilnya Mungkin, gimana, mungkin, besarnya gimana, mungkin karena sangat lingkungan. mungkin. Karena anak itu kan memang masih terus bertumbuh kan, sampai mungkin remaja baru dia mungkin bisa mulai punya keteguhan lah bidang apa yang memang ingin ditekuni gitu kan. Dari mulai balita sampai remaja itu mereka masih sangat labil gitu, berubah gitu. Oke. Gak hanya dari sisi karakter tapi juga dari sisi minat gitu. Nah, ini yang harus dipantau sama orang tuanya gitu. Jangan sampai nanti salah jalan. Jadi orang tua tuh mantaunya dari dia pendidikan dini sampai selesai. Sampai selesai harusnya dong. Iya. Jadi orang tua selesai di pendidikan ya? Gak juga sih sebenarnya. Itu nanti masih ada topik yang lain lagi tuh. Tugas orang tua tuh tidak Nggak hanya selesai. mengantarkan anak sampai dia pendidikan selesai. Oh gitu ya? Iya. Oke. Sampai dia menikah. Bahkan setelah menikah mungkin sampai dia nanti punya anak lagi. Jadi banyak tugas orang tua. Berat. Oh oke. Saya pikir ya, tadinya saya pikir ya sudah kalau udah menikah kan udah dilepas aja, your life gitu. Just go with your life. Tapi tetap ya. Iya, tapi tetap istilahnya mungkin emergency kontak anak itu ya orang tua gitu. Iya sih, benar-benar. Ketika ada suatu last Iya, iya. effortnya Saya pasti ke setuju, orang saya tua, setuju. gitu. Saya setuju. Ini bagus nih istilahnya last emergency contact. Bukan berarti orang tua kita tuh last option ya, bukan. Tapi maksudnya Mas Ai itu adalah at the end of the day, apapun yang terjadi, pasti ujungnya adalah keluarga, ujungnya adalah orang tua gitu. Jadi Orang tua adalah orang terakhir yang pasti akan ngebantu lo. pasti, Ketika Betul. orang lain nggak ada yang mau ngebantu. wah betul, saya setuju banget, cakep. Betul. Mau temennya punya banyak berapa temen atau followersnya sampai berapa Iya. juta gitu, tetap at the end of the day itu yang di ujung tuh family, keluarga, orang tua. Oke, kalau ngomongin soal biaya pendidikan, tadi Mas Ai tuh udah banyak banget sebenarnya ngasih insight. Dari mulai disiapin orang tuanya, mentalitas orang tuanya, persiapan sebelum nikah, kalau sudah menikah punya anak disiapin lagi untuk lebih fokus, observasi anaknya. Kalau bisa jangan kecepatan nyokolahinnya gitu. Berarti mudah-mudahan teman saya yang nonton bisa lihat bahwa ini bukan perlombaan. Iya. Jadi tenang aja. Nyokolain anak tuh bukan perlombaan, tuh quote yang bagus tuh. Betul, nyokolain anak bukan perlombaan. Karena memang itu butuh proses untuk mengenali anak dan alangkah lebih baiknya kalau orang tua mengenali anaknya dulu sebelum mereka mengirimkan ke sekolah. Kalau misalnya sudah disekolahkan nih, kalau tadi yang dengan keluarga mampu atau yang punya privilege banyak kan they don't have any issue with money ya, sekalipun memang butuh tetap perencanaan. Tapi untuk yang kurang mampu atau yang tidak mampu ini,
kadang-kadang tadi Mas Ai udah sempat mention tuh soal ngutang. Iya. Entah itu ngutangnya ke keluarga, ke temen, ke kantor, ataupun end up-nya dipinjol. Kemarin kan juga sempat rame pemberitaan soal universitas yang mengizinkan fasilitas pinjol kan. Dan sekarang udah common ya, it's pretty common, dan memang banyak ternyata tunggakannya ya, pinjamannya gitu, sampai ratusan miliar. Do you think this is, menurut Mas Ai ini tuh sebenarnya solusi bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Karena utang itu kalau dari sisi perencanaan keuangan adalah suatu hal yang sangat tabu. Sangat harus dihindari. Boleh nggak diambil? Boleh, kalau memang sudah nggak ada cara lain gitu ya. Tapi, masih ada tapinya itu pun. Udah nggak ada cara lain, masih ada tapinya. Lu yakin punya sumber dana untuk melunasinya? Karena ketika lu nggak yakin atau nggak punya, wah itu bisa jadi muara untuk kebangkrutan seseorang. Gitu. Banyak orang tuh hidupnya hancur gara-gara utang gitu. Jadi sebelum lu berutang, mendingan berusaha dulu, cari kerja, cari duit, gitu kan? Ekstra ya, ekstra income lah. Nah, di zaman sekarang untuk nyari duit tuh gampang loh sebenarnya. Masa sih? Iya. Kasih tahu saya gimana caranya. Lu tinggal buka sosial media live, jualan apa aja lu bisa. Oh, gua harus live ya? Iya, misalkan contoh. Jadi memang kalau orang bilang sekarang nyari duit susah. Tapi benar sih. Enggak. Sekarang channel semua pun bisa atau cara live lo untuk nyari duit sekarang tuh makin banyak, makin beragam. Benar. Gitu. Tinggal itu tadi, kembali ke omongan kita di awal, lu mau nggak berusaha? Sekarang gitu. Artis aja pada live ya, jualan. Iya, gitu. Gampang. Bener sih. Channelnya tuh semakin banyak. Iya, gitu. dan open lagi, terbuka semuanya. Tinggal lu cari apa selama punya kuota. Oh iya, kuota. Oke. Iya, gitu. Intinya adalah ya kesempatan itu terbuka lebar gitu, untuk lu ngumpulin duit gitu. Tinggal gimana caranya. Jadi nggak boleh ngutang lah ya, jangan. Iya, jangan gitu kalau bisa. Sekalipun gini loh, misalnya saya orang tua nih, saya punya anak, tapi ya amit-amit ya gitu. Maksudnya saya nggak punya kemampuan untuk menyekolahkan anak, tapi saya pengen gitu. Dan at one point ternyata saya nggak punya uang gitu, tapi saya aduh demi anak nih gitu. Ya kalau memang nggak ada jalan keluar lain, ya mau nggak mau harus, karena nggak mungkin anak lu nggak sekolah kan. Iya. Tapi kembali lagi, pastikan lu punya penghasilan untuk nyicil utang. Iya, pastikan ini ya, ada perhitungan juga gimana cara bayar baliknya ya. Iya, karena gimana caranya lu ngutang, oke lah darurat anak lu mau sekolah, tapi lu nggak ada duit buat nyicil. Anak lu sekolahnya bisa putus tengah jalan, hidup lu hancur, nggak bisa bayar utang gitu kan. Ini kan bahaya banget gitu. Jadi memang tetap, kalaupun harus berhutang, lu harus pastikan lu mampu bayar. Jadi Mas Ai tipe tim yang ini ya, Mas Ai tim pendukung lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas pinjol? Enggak juga. Ini bukan masalah dukung-mendukung nih. Saya mau jebak, tidak terjebak guys. Enggak. Karena kan secara perencanaan keuangan memang orang itu, utang itu kalau bisa yang produktif gitu kan. Oke, iya betul. Yang produktif. Tapi dengan catatan ya memang nggak ada effort atau cara lain dia untuk menutup dana itu gitu. Tapi kalau misalkan ada cara lain, masih ada peluang lain, kenapa enggak diusahakan dulu gitu. Betul. Ya kalaupun harus menunda setahun 2 tahun mundur pendidikan, nggak ada masalah. Daripada lu harus ngutang tapi lu nggak yakin bisa bayar. Iya, jangan sampai keburu-buru karena yang tadi pressure dari sosial media, dari orang-orang, dari lingkungan bahwa anaknya kok belum disekolahin sih? Udah 3 tahun kok belum sekolah, udah 5 tahun kok belum masuk SD misalnya. Jadinya ngutang, misalnya belum mampu ya. Daripada lu pusing-pusing nyari utang, mendingan lu nyari beasiswa. Kan yang tadi dibilang sih. tadi, banyak tuh. Bener sih. Jadi nggak usah pusing mikirin bayar gitu kan. Itu. Kayak sekarang kan di sekolah negeri itu kan banyak juga yang istilahnya bantuan operasional sekolah. Betul. Yang sekolah lu gratis. Sebenarnya pemerintah banyak kok programnya yang Swasta cukup juga membantu. banyak. Bener. Sekarang banyak yayasan-yayasan yang bantu pendidikan juga. Gitu. Belum lagi lembaga keagamaan juga banyak saya yakin. Banyak banget gitu. Terus konglomerat yang punya foundation Betul. juga banyak banget gitu kan yang ngasih beasiswa pendidikan. Jadi sebenarnya no issue sih kalau misalkan lu nggak carilah maka kamu akan mendapat. Nah, itu benar, bagus quote itu. Tapi bukan cari pinjol. Nggak boleh ya? Jangan lah, bukan nggak boleh, tapi jangan. Jangan ya? Gitu. Kalau bisa jangan gitu. Tapi kalau ada fasilitas itu, kalau Mas Ai agree nggak sih? Boleh-boleh fasilitas aja. Fasilitas nggak apa-apa kali ya, buat kan, opsi ya? Gini,
lembaga keuangan juga itu kan berkembang terus ya, dan kita nggak bisa menahan atau menolak perkembangan zaman di industri keuangan. Pinjol ini kan salah satu inovasi lah di industri keuangan. Nggak ada salahnya, silakan aja, karena demand-nya juga ada gitu kan. Betul. Ya, untuk dari sisi user atau nasabah atau pengguna, ya lu pastikan ketika lu memang pakai fasilitas itu lu bisa bayar. Gitu. Yang terjadi kan kemarin itu kan banyak yang pakai nggak bisa bayar. Iya sih. Gimana coba? Pusing juga kan? Orangnya mahasiswanya pusing, kampusnya juga pusing gitu kan? Ya itu yang makanya bisa jadi bom waktu gitu. Ya, intinya adalah kembali lagi, kalau bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dana pendidikan itu akan jauh lebih baik. Kalaupun ternyata nggak bisa, ya lu harus cari alternatif lain. Either itu beasiswa, atau mungkin lu tunda dulu pendidikan anak lu setahun 2 tahun, lu cari dananya dulu, baru nanti masukin anak lu ke sekolah gitu. Jadi itu tadi, kembali lagi, ya pendidikan itu kan bukan perlombaan. Oke, ada ketentuan umur masuk SD sekian, masuk TK sekian. Tapi kalau memang lu belum siap atau anak lu belum siap, ya jangan dipaksakan. Gitu kan. Iya sih, karena semua orang punya labnya masing-masing ya. Iya, semua orang punya masalahnya masing-masing, punya kondisinya masing-masing. Gitu. Kita nggak bisa samaratakan juga. Kalau dari sisi kitanya tuh sudah effort banget gitu untuk melakukan A, B, C, ini itu gitu. Tapi kalau dari sisi pemerintahnya, kira-kira menurut Mas Ayu tuh butuh effort lebih nggak sih? Atau bisa nggak sih ada intervensi dari pemerintah untuk kayak oke, pendidikan ini satu hal yang sangat amat penting untuk menciptakan generasi atau SDM manusia yang lebih baik. Kita kayak perlu intervensi lebih deh nih untuk di dunia pendidikan supaya semua itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama dan rata dan bagus gitu. Sebenarnya apa bantuan atau apa yang dipersiapkan pemerintah di dunia pendidikan itu sudah sangat besar. Kita ambil contoh dari dana pendidikan ya, itu 20-30% dari APBN loh, paling besar. Gede sih sebetulnya. Paling besar. Tapi mungkin kurang kali ya untuk negara sebesar Indonesia. Ya itu tadi, pemerintah juga nggak bisa sendirian dalam mempersiapkan pendidikan yang berkualitas. Ada stakeholdernya, ada swasta juga, ada juga peran dari masyarakatnya juga, peran dari tenaga pengajarnya juga, infrastrukturnya juga. Karena nggak ada satupun di dunia ini negara yang bisa menyiapkan itu sendiri. Pasti ada stakeholdernya, pasti ada ekosistemnya. Jadi intinya adalah bagaimana pemerintah menyiapkan istilahnya payung hukum dan juga ekosistem yang baik di pendidikan di Indonesia ini gitu. Mungkin dari sisi dana nggak mencukupi, tapi bisa dibantu dari sisi yang lainnya. Gitu kan. Sistem pendidikannya yang rapi, sekolahnya yang menyebar merata. Gitu, kayaknya kalau dana kurang ya, kita bukan maju soalnya ya. Belum mungkin ya. Ya. Kalau bicara kurang sih mungkin akan kurang terus ya, tapi intinya banyak hal-hal lain ya juga harus dipersiapkan in term of dana gitu oleh pemerintah ini, dan itu sudah dilakukan sebenarnya, walaupun memang belum sempurna gitu, dan pasti setiap waktu pasti akan terus harus ditingkatkan gitu ya. Jadi memang kalau menurut gue sih apa yang dipersiapkan atau dibantu oleh pemerintah juga nggak sedikit. Gitu. Betul. Nggak sedikit. Inisiatifnya sudah banyak kok, cuman mungkin masih learning juga ya, pola atau metode apa yang tepat untuk di-apply di Indonesia ini, karena Indonesia cukup kompleks. Masyarakatnya majemuk, banyak lah gitu. Mungkin yang masih antipati dengan sekolah juga masih ada. Somewhere out there saya yakin masih, buat apa sekolah? Mungkin masih begitu. Mudah-mudahan insight dari Mas Ayu bisa bermanfaat ya. Dan membantu ya. Ya, betul. Jadi di summary lagi apa tuh Mas? Harus nyiapin dana. Pasti lo harus nyiapin dana pendidikannya. Yang kedua, lo harus persiapkan anak lo juga, gitu kan. Mentalnya, kemampuannya, minatnya, bakatnya. Yang ketiga, lo harus merencanakan apa pendidikan yang cocok buat anak lo ini. Yang keempat, lo harus pantau. Lo harus lihat. Lo harus in charge langsung tumbuh kembang anak lo ini di dunia pendidikan tuh seperti apa. Yang kelima yaitu peran orang tua tuh nggak habis di situ juga. Tetap lu harus menjadi orang pertama yang menjadi guru anak lu, dan orang terakhir juga yang menjadi sandaran anak lu juga gitu. Jadi memang tugas orang tua tuh berat ya. Ini episode bijak ini ya, episode bijak ini. Iya. Tapi kadang-kadang memang sangat mudah mengucapkannya, tapi sangat sulit menerapkan. Dipraktekinnya sulit memang.
Memang kalau ngomongin soal menyiapkan dana pendidikan anak, itu memang tidak mudah saya yakin karena memang butuh proses, butuh konsistensi, butuh komitmen. Tapi poin yang saya suka itu tadi adalah ketika masalah poin mengenai minjam, mengutang gitu. Apalagi menyadarkan ke layanan pinjol, lebih baik tidak gitu. Memang yang jalan yang paling ampuh itu menurut saya sebelum memutuskan ke pinjol ya memang harus disiapkan terlebih dahulu. Mencegah daripada mengobati. Jadi daripada kita terkapar-kapar nanti, mendingan kita siapkan dulu dana pendidikannya. Jangan mengutang untuk dana pendidikan anak gitu. Apalagi sekarang udah banyak asuransi juga ya. Benar. Mas Ai, asuransi pendidikan itu kan juga udah banyak. Jadi sebelum nikah, mungkin bisa juga mention ke pacarnya gitu kan, kamu nikah sama aku, udah bikin asuransi pendidikan belum gitu? Mungkin kan ya bisa ya kan? Atau maharnya gitu kan, minta mahar asuransi pendidikan gitu. Bisa jadi ya kan? Bisa jadi. Itu kan salah satu opsi lah gitu. Goalsnya apa sih? Goalsnya supaya anak kita gitu ya, anak bapak ibu atau siapapun kalian yang ingin menjadi orang tua nanti bisa menciptakan generasi yang lebih baik dari kita gitu. Terima kasih Mas Ai waktunya. Saya seneng banget. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Boleh, pasti. Atau teman-teman CNBC datang ke podcast Moving Forward supaya kita bisa dapat insight-insight baru yang bisa kita share di podcast Moving Forward. Oke. Gitu. Persembahan spesial banget dari Asuransi Simas Jiwa, bagian dari Sinar Mas Financial Services. Bye. Terima kasih Mas Ai. Thank you.